Bertemu kembali bersama kami Musara Gayo Televisi, yang akan melaporkan kegiatan Bincang Kopi yang digagas oleh Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Musara Gayo Jabodetabek. Tari Guil Sejarah dan Cara Menarikannya, merajut jati diri suku Gayo serial kedua oleh Muhlis Gayo. Musara Gayo meluncurkan sebuah program baru, Bincang Kopi. Konsep acara ini merupakan podcast ketika sebuah pembicaraan direkam melalui internet. Narasumber kali ini adalah Bapak Muhlis Gayo sebagai penulis buku yang dimoderatori oleh Fikar Weeda. Acara yang dilaksanakan melalui Zoom ini dihadiri oleh banyak pihak, bahkan live streaming melalui Facebook Musara Gayo. Penulis buku ini, Muhlis Gayo, merupakan sosok tokoh Gayo yang cukup lengkap. Ia adalah seorang birokrat, akademisi, pengusaha, dan budayawan. Tokoh Gayo yang mempunyai hotel Lingelen ini sedari muda memang sudah tertarik dengan seni dan budaya Gayo. Cerita Tari Guel ini diawali dari raja di Kutereje mendapatkan ilham ingin mendapatkan gajah putih. Raja mendengar bahwa gajah tersebut ada di dataran tinggi Gayo. Sengeda kemudian mendapatkan tugas dari Raja Serule untuk mencari dan mengantarkan gajah tersebut ke Kutereje, sehingga kisah ini akhirnya menjadi Tari Guel. Tari Guel merupakan sebuah tari mistis dari Gayo, sebuah teatrikal ketika Sengeda ingin berjumpa dengan abangnya, Bener Meriah yang telah dibunuh yang diilhami dari mimpinya. Sebuah tarian Sengeda untuk membangunkan gajah putih yang merupakan titisan dari Bener Meriah tersebut. Ada 3 versi cerita tentang bagaimana Sengeda dan Bener Meriah pulang ke Aceh dari Pulau Lingga, keduanya dianggap akan meminta tahta dari kerajaan. Dalam perjalanannya hanya Sengeda yang diselamatkan oleh Cik Serule karena dianggap sebagai anak dari Raja Johansyah. Bener Meriah sendiri kemudian melakukan perlawanan terhadap para hulu balang hingga akhirnya tewas. Muhlis Gayo dalam pemaparannya merasa sedih dengan Tari Guel yang ada saat ini. Ada beberapa hal yang menurutnya tidak seharusnya dilakukan. Seperti ditarikan oleh perempuan, karena Tari Guel ini sebuah tari sendi gajah, yang menggerakkan sendi atau bagian-bagian tubuh. Menurut adat Gayo bila ditarikan oleh seorang perempuan adalah sumang penglihatan. Kekhawatiran ini utamanya ketika pada PKA ketiga, Tari Guel yang ditarikan sudah mulai menyimpang dari Pekan Kebudayaan Aceh PKA ke-1 dan 2, bahkan sudah ada seruling pendamping dan dayang-dayang yang mendampingi tari tersebut. Tidak hanya itu, kemudian timbul Tari Munalu, sebuah kreasi dari Tari Guel tersebut. Ada hal menarik bahwa kisah Tari Guel ini, Sengeda menarikan tarian ini didampingi oleh 4 orang, guna melakukan izin dan komunikasi dengan alam semesta. Ketika Sengeda merayu, menaklukkan dan membawa gajah putih tersebut ke Kutereje dari dataran tinggi Gayo melewati berbagai daerah. Maka daerah-daerah yang dilewati tersebut diberi nama sesuai dengan gerak-gerik dari gajah tersebut. Oleh karena kekhawatiran ini, ia merasa sebagai penjaga gawang, ia menulis buku ini. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dituliskan buku Tari Guel ini. Harapannya adalah sebagai acuan bagi generasi muda Gayo, standar gerak, standar musik, standar alat musik, dan standar gerak dari Tari Guel itu sendiri. Hal menarik lainnya, dalam Bincang Kopi ini ada pembicaraan tentang pakaian, topi, dan warna. Kekayaan budaya Gayo terlihat dari berbagai macam topi, pakaian, dan warna sesuai dengan tingkatan status seseorang, dari raja sampai dengan rakyat biasa. Bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar yang hadir dalam acara ini juga menyambut positif masukan dari peserta diskusi yang menginginkan agar pemerintah daerah bisa berperan aktif dalam pendataan, pembuatan regulasi, dan pelestarian terhadap seni dan budaya Gayo akan ditindaklanjuti. Bahkan pemerintah daerah sudah melakukan pencetakan 300 eksemplar buku tentang Tari Guel dan memfilmkan gerakan dari Tari Guel tersebut. Tidak hanya itu, setiap Kamis ASN diwajibkan untuk memakai kerawang Gayo dan berbahasa Gayo. Diskusi ini selain permasalah Tari Guel juga mengungkapkan berbagai hal dari narasumber yang cukup menarik. Sedangkan tari yang ada di Gayo bila merujuk kepada masa pemerintah Belanda, Van Delen, yang masuk ke Gayo, maka tari di Gayo itu hanya ada tari guru didong.
Menurut Snook, untuk tari guel disebut guru guel. Pada PKA kedua kemudian formatnya diubah menjadi tari guel. Hal yang sama dengan tari sining, itu asalnya dari tari didom suluh, tari untuk menerima tamu karena bercerita tentang demografis wilayah dan kekayaan budaya. Pada akhir diskusi, diharapkan adanya upaya-upaya pelestarian terhadap tari guel yang sudah tercatat di Kemendikbud ini sebagai warisan budaya tak benda, setelah adanya standar yang sudah dibakukan, seperti diajarkan di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, ada peserta diskusi juga yang mengharapkan agar tari guel versi dari Mukhlis Gayo ini bisa juga diajarkan kepada sanggar-sanggar tari yang ada di Jakarta, karena tari guel selalu digunakan untuk menyambut pengantin. Penggunaan media-media terbarukan dan penggunaan media sosial juga dilakukan untuk melestarikan tari guel ini.